Wanita ini menyerbu langsung ke lembaga penelitian ilmiah Amerika. Karena suaminya dibawa pergi, dia harus membawa pulang suaminya untuk pemakamannya. Ternyata suaminya, setelah dibunuh oleh Tano, dibawa kembali oleh kepala pedang. Mereka bahkan mencoba memotong bagian tubuhnya. Melihat suamiku dicabik-cabik seperti itu, Wanda sangat kesakitan. Semua penjaga muncul, tetapi tidak ada yang berani melangkah. Melihat suaminya tidak lagi hidup, Wanda mencoba cara terakhir tapi tetap saja sia-sia. Aku tidak bisa merasakannya. Dia tahu bahwa suaminya bukan lagi miliknya, jadi dia hanya bisa pulang sendirian. Dia menemukan barang terakhir yang ditinggalkan suaminya. Dia membuat keputusan yang ceroboh. Dia pergi ke kota barat. Disinilah dia dan Vision bersumpah. Tapi sekarang dia sendirian. Ruangan yang tadinya dirancang untuk dipenuhi cinta kini juga menjadi bukan apa-apa. Dia harus menciptakan dunia yang sepi miliknya dan Vision. Sihir merah terang menyebar ke segala arah. Seluruh kota tiba-tiba kembali ke tahun 50-an. Sangat cepat seluruh kota berubah. Wanda bahkan menyelesaikan rumahnya dan Vision. Bahkan visi yang dihidupkan kembali. Bahkan jika itu menghabiskan energi, tidak peduli berapa banyak dia menderita, dia menerimanya. Dia akhirnya berhasil. Melihat Vision berdiri di depannya, adegan berubah menjadi hitam dan putih. Bukankah ini adegan dari film hitam putih yang dia suka? Jadi Wanda melangkah maju. Dia akan bergabung dengan Vision untuk memenuhi keinginan seumur hidupnya di lingkungan ini. Wanda, selamat datang kembali. Dunia ini benar-benar terpisah dari dunia luar. Persepsi semua orang juga dikendalikan olehnya. Bersama-sama mereka memainkan drama. Pria yang dulunya asal-asalan menjual gitar tuanya itu kini menjadi musisi ternama. Wanita tua ini juga memiliki pasangan hidup. Setiap orang di dunia ilusi ini dengan cepat berubah. Begitu juga Wanda yang menciptakan dunia ini. Bersama suaminya, dia hidup sederhana. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dia mendengar suara aneh datang dari tape recorder. Seolah-olah seseorang memanggilnya. Wanda. Wanda. Kau dengar itu, Wanda? Dia kemudian menemukan model pesawat berwarna di semak-semak. Rupanya ini bukan sesuatu di dunia mentalnya. Dalam perjalanan pulang, dia juga melihat orang aneh muncul dari selokan. Dan di punggung orang ini juga ada tanda yang pernah dia lihat sebelumnya. Semuanya tidak normal tapi Wanda tidak keberatan. Di rumah, dia minta punya bayi. Begitu dia selesai berbicara, perutnya tiba-tiba membesar. Kemudian semuanya mulai memiliki warna. Ini membuat mereka sangat bahagia. Tapi yang lebih aneh adalah, keesokan harinya kehamilan sudah penuh. Kali ini beneran. Ada apa? Bukankah kau bilang itu hari Jumat sore? Tapi aku tidak berpikir itu akan sesingkat itu. Di bawah jaminan Wanda, mereka menjadi tenang. Tapi tiba-tiba, sayang, apakah menurutmu kita harus memanggil dokter sekarang? Iya, aku juga berpikir begitu, sayang. Bu, teleponnya rusak. Lebih baik biarkan dia pergi sendiri. Visi berjalan untuk mencari dokter. Tapi bayi itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untungnya dengan bantuan Monica, Wanda berhasil melahirkan anak kembar. Melihat anak laki-laki di depan matanya, Wanda memikirkan saudara kembarnya lagi. Namun perkataan Monica membuat Wanda tertegun. Dia dibunuh oleh Ultron. Apakah itu benar? Ketahuilah bahwa semua orang di sini menderita amnesia. Hanya Monica yang tidak. Wanda memperhatikan kalung aneh di leher Monica. Bukankah ini simbol yang muncul di pedang? Benar saja, Monica bukan tetangga yang baik. Ini mata-mata pedang. Tapi lawannya tidak menyerah. Drone datang untuk bernegosiasi dengan Wanda. Bahkan ingin membunuh Wanda. Mempersiapkan. Ini membuat Wanda sangat marah. Dia mengambil drone dan pergi ke dunia virtual. Aku hanya memperingatkanmu sekali. Menjauhlah dari keluargaku. Jika tidak, jangan salahkan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Kamu sepertinya berpikir itu terlalu sederhana. Coba saja. Ketua ketakutan. Tapi Wanda tidak menyakitinya.
Dia ingin memberinya pelajaran. Dia hanya ingin hidup damai seperti orang lain. Dari penciptaan dunia maya, Wanda dan Vision punya bayi bersama. Apalagi kedua anak itu hanya butuh 1 hari untuk tumbuh dewasa. Bahkan memiliki kekuatannya sendiri. Kakak laki-laki mewarisi kekuatannya dari ibunya. Adik laki-laki mewarisi kekuatannya dari ayahnya. Namun Pietro meninggal belum lama ini juga datang untuk tinggal bersama keluarga. Saat Natal, seluruh keluarga berdandan bersama. Vision juga didandani secara khusus dengan bentuk yang lebih berwarna dari Wanda. 2 anak dan paman mereka Pietro mengacau di kota. Mereka tenggelam dalam sukacita Natal. Tapi Vision pergi sendirian ke pinggir kota. Karena menurutnya tetangga itu sangat aneh. Orang-orang ini terus mengulangi gerakan yang sama berulang kali. Dia bahkan melihat air mata di sudut matanya. Selain itu, penduduk terdekat tidak bergerak. Vision mendeteksi mobil dengan lampu menyala. Adalah Agatha yang sering datang ke rumahnya untuk bermain. Dan dia juga duduk di dalam mobil, tidak bergerak. Jadi Vision memanggilnya, bangun. Apakah aku sudah mati? Tidak, mengapa kamu berpikir begitu? Karena kau juga mati. Bagaimana aku? Sudah mati. 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 Tidakkah kamu mengerti? Melihat Agatha kehilangan kesabarannya, dia membiarkannya kembali ke keadaan semula. Dia tahu bahwa orang yang melakukan ini hanyalah istrinya. Jadi dia kembali ke rumah. Tapi sang istri tetap tidak mau mengakuinya. Jangan bohongi aku lagi. Semuanya. Ini semua untuk kita. Jadi biarkan aku yang menanganinya. Jadi, apa yang ada di luar kota? Kamu tidak perlu tahu, aku jamin itu. Kamu tidak bisa memutuskan untukku. Kamu tidak pernah berbicara denganku seperti ini. Bagaimana sebelumnya? Aku sama sekali tidak ingat apa yang dulu ada di kota ini. Aku tidak ingat siapa aku. Aku sangat takut. Kamu adalah suamiku. Untuk mengetahui kebenaran, Visi pergi keluar kota. Tapi sekitarnya dikelilingi oleh lapisan kaca raksasa. Dia berlalu ke sisi lain. Tapi di sisi lain kaca itu ada pasukan yang membidiknya. Vision baru saja keluar dari pecahan kaca. Tolong aku. Selamatkan orang-orang di kota. Visi tidak bisa menahannya lagi. Sampai dia jatuh ke tanah. Putranya menyadari ayahnya dalam bahaya. Jadi dia memberitahu ibunya. Kaca mulai menyebar keluar. Sampai tubuh Vision sekali lagi ditutupi. Tapi tentara juga dalam bahaya. Helikopter berubah menjadi balon udara panas. Tangki berubah menjadi gerobak kue. Dan orang biasa berubah menjadi rombongan sirkus. Keesokan harinya, lingkaran energi telah berlipat ganda. Visi akhirnya terbangun. Dia membangunkan seseorang. Baru pada saat itulah dia mengetahui identitas aslinya dan apa yang telah terjadi. Dia akhirnya mengerti. Mengapa Wanda mengendalikan orang? Mengapa dia menghidupkannya kembali? Meskipun kamu dibangkitkan dari sihir, tapi yang aku tahu adalah, cintaku tulus. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga. Tapi Vision tidak tahu kalau Wanda juga dalam masalah. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki sihir. Saya Sarah Proctor. Akhirnya bertemu denganmu. Sayang, ternyata nama asli wanita ini adalah Sarah. Penyihir paling lama hidup di dunia. Selama bertahun-tahun dia berlatih sihir, pelajari cara mengontrol spiritualitas dan menciptakan dunia virtual. Lebih dari itu, membuat kutukan. Tapi Wanda tidak membutuhkannya. Hanya berteriak keras mengubah segalanya puluhan kilometer jauhnya. Dapat mengendalikan pikiran ratusan orang. Dan semua itu karena dia memiliki sihir. Jadi Sarah berubah menjadi tetangga baik Wanda, mencari cara untuk menghilangkan energinya. Wanda memintanya untuk menjaga anak-anak hari itu. Dan dia menggunakan kedua anak itu untuk memaksa Wanda memberikan kekuatannya. Tidak. Pulanglah, sayang. Tidak, kami akan tinggal. Kami dapat membantumu, dengarkan ibumu. Anak-anak. Cepat, melihat anak-anaknya selamat, Wanda tidak lagi terikat. Tapi setelah menunjukkan sihir, tangannya tiba-tiba menua. Dan Sarah tidak memberi Wanda kesempatan untuk memperbaiki diri. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Wanda hanya bisa menggunakan rahasia. Lalu Sarah pergi. Wanda tidak terlihat dimanapun. Hanya melihat sepasang sepatu. Saat ini, Vision muncul dengan tubuh putih.
Beritahu Wanda bahwa ini bukan mimpi. Saat dia mendekat, White Vision ingin menghancurkan kepalanya. Ku dengar kau kuat. Tiba-tiba sesosok tubuh lewat, dorong penglihatan putih untuk terbang. Ternyata Vision yang sebenarnya telah kembali. Tidak ada yang tahan melihat istrinya dibuli. Mereka berkelahi. Namun Wanda kembali diserang oleh Sarah. Baik suami maupun istri menghadapi musuh yang kuat. Sarah mampu mematahkan kendali Wanda atas warga kota. Semua orang mengelilinginya. Mereka menanyainya. Wanda ketakutan. Untungnya, dia bangun tepat waktu. Tapi dia juga sadar akan hal itu. Orang-orang yang dia kendalikan tidak bahagia. Dia seharusnya tidak mengolok-olok penderitaan orang lain. Jadi dia memulihkan semua dunia virtualnya. Saat Wanda sedang merapal mantra, lingkaran luar dunia virtual retak. Semua orang berlarian. Semuanya juga kembali ke bentuk aslinya. Tapi pemandangan ini dilihat oleh pedang. Mereka mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Wanda. Tapi Vision sedang berjuang. Karena hilangnya dunia maya yang sekali lagi hilang. Kedua anak itu juga menghilang karena itu. Rentetan dilema menimpa kepala Wanda. Dia harus mengampuni yang tidak bersalah. Atau harus menjaga suami dan anak-anak. Wanda tidak tahu harus berbuat apa. Mama, anak-anak, selamatkan aku. Karena suami dan anak Wanda akhirnya memutuskan untuk menjaga dunia maya. Saat ini, Sarah yang jahat juga menyelinap. Dia menyedot keajaiban dari Wanda. Pedang juga mengambil kesempatan untuk masuk. Dengar, anak-anak. Ayah dan ibumu tidak pernah membiarkanmu mempersiapkan diri dengan baik. Tapi kamu sudah ada di sana. Pergi dan kendalikan tentara. Aku akan segera kembali. Dengar itu, dua anak laki-laki menunjukkan kekuatan. Saudaranya mengendalikan tentara yang memegang senjata. Adik laki-laki itu segera berlari keluar untuk mengumpulkan semua senjata di tangan mereka. Kepala berlari dengan marah. Dia mengarahkan pistol ke kedua anak itu. Monica muncul tepat pada waktunya. Dia menyelamatkan dua anak. Direktur hendak pergi. Tapi dia ditusuk. Visi nyata dan visi palsu bertarung sengit. Ternyata visi putih itu dibuat oleh pedang dari visi asli. Mereka bahkan mengubah seluruh data. Dia sekarang memiliki kekuatan penuh visi. Tapi kehilangan semua ingatan sebelumnya. Vision tidak pernah benar-benar berpikir untuk melawannya. Tapi itu mesin buatan manusia. White Vision juga penasaran dengan masa lalu. Jadi penglihatan yang sebenarnya meneruskan ingatannya. Bantu dia mengingat kenangan yang pernah dia miliki. White Vision akhirnya tahu siapa dia. Juga mengenang kehidupan sebelumnya bersama Wanda. Dengan demikian, bahaya dari penglihatan putih dan tentara teratasi. Namun pertarungan antara Sarah dan Wanda belum berhenti. Wanda memanipulasi rohnya, menyebabkan Sarah mengingat kembali kenangan yang menakutkan. Itu adalah tempat eksekusi 400 tahun yang lalu. Orang-orang yang dia bunuh tergeletak di tanah. Semua seperti zombie hidup kembali. Tapi mereka tidak menyerang Sarah. Tapi mereka menoleh untuk melihat Wanda. Mereka memaksa Wanda ke tiang eksekusi. Ternyata Sarah yang mengendalikan mereka. Hal-hal ini tidak bisa berurusan dengannya. Sambil menggantung ribuan pon rambut, di kepala Wanda tiba-tiba muncul sebuah mahkota berwarna merah. Inilah tepatnya manifestasi dari penyihir merah. Dia kemudian menggunakan kekuatan batinnya untuk menerbangkan zombie. Dia berjalan menuju Sarah dan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Saat ini, perang sihir baru secara resmi dimulai. Ini adalah adegan paling favorit di Marvel. Hanya dengan sedikit gerakan, dia hampir melumpuhkan Thanos. Sihir membuat orang semakin bersemangat. Tapi hadapi Sarah penyihir berusia 400 tahun, kekuatan Wanda juga harus diwaspadai. Semua sihir yang dia gunakan, mereka semua tersedot ke dalam tubuhnya. Mungkin Wanda ingin menggunakan sihirnya untuk menghajar Sarah hidup-hidup. Namun karena kehilangan begitu banyak sihir, Wanda menua. Melihat istrinya sudah tidak tahan lagi. Visi juga ingin membantu. Tapi dia mendorongnya ke bawah. Sekarang Sarah akan membunuhnya. Tapi yang harus diwaspadai adalah dia. Sarah tidak lagi bisa menggunakan sihir. Wanda pun pulih seperti semula. Ternyata dia sengaja menipunya tadi. Kini setelah formasi sihir terbentuk, langit kini menjadi milik Wanda. Hanya dia yang bisa menggunakan sihir. Jadi dia mengisap Sarah ke dalam sihir tubuhnya. Kemudian kekuatan batinnya pecah. Sekarang dia menjadi penyihir merah.
Sarah jatuh ke tanah. Tapi Wanda tidak berniat menyakitinya. Dia hanya mengambil semua ingatannya, mengubahnya kembali menjadi tetangga. Perang akhirnya berakhir. Saatnya Wanda membuat pilihan terakhir. Dia memulihkan semua dunia virtualnya. Kemudian membawa suaminya kembali ke rumah. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Karena Vision sudah mati, dia juga tidak bisa menjalani seluruh hidupnya dalam kesedihan. Jadi dia membuai anak-anak ke tempat tidur. Waktu hampir habis. Dia dan suaminya mengucapkan selamat tinggal. Kamu adalah tubuh yang kubuat dengan listrik, darah, dan tulang. Kamu adalah rasa sakitku dan harapanku. Tapi yang terpenting, kamu adalah cintaku. Aku hanyalah sebuah mesin dengan suara. Tubuh yang tidak seperti manusia. Dan sekarang, aku punya kenangan. Kami harus mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Jadi sekarang kamu masih punya alasan untuk percaya. Kita masih akan bertemu. Sekarang Wanda telah kehilangan segalanya. Setelah itu, dia menemukan tempat sepi untuk membangun kembali rumahnya. Keajaiban yang dicurahkan Sarah untuk penelitian tetap ada. Karena dia sepertinya menemukan jejak keluarganya melalui buku itu. Bu, selamatkan aku.